Silakan dari terdakwa, ada yang mau ditanyakan kepada ahli? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama Pak Antoni, Pak Fit, Ibu Haula, terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan upaya yang diberikan. Saya akan menanyakan pertanyaan tertentu kepada bapak-bapak berdua dan ibu, sekaligus serentak gitu ya, dan mohon berkenan untuk masing-masing menjawab satu persatu kepada masing-masing pertanyaan saya. Pertama, pada sidang sebelumnya, saksi Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyatakan bahwa beliau tidak pernah menerbitkan izin impor gula sama sekali selama beliau menjabat. Ya, beliau itu menjabat dari akhir tahun 2014 sampai digantikan oleh saya di Agustus 2015. Berarti kita tidak impor gula di akhir tahun 2014 dan kita tidak impor gula sepanjang tahun 2015. Kecuali saya menerbitkan izin impor gula di Oktober kepada PT Angels Products 100.000 ton yang sebetulnya bukan untuk masuk ke pasar ya, bukan untuk masuk ke ke Indonesia atau ke dalam pasar Indonesia, karena itu hanya melunasi utang ya, karena 7, 8, 9 bulan sebelumnya Pak Rahmat Gobel pinjam dulu 100 setelah saya, ya kan, dia untuk kepentingan operasi pasar dia pinjam dulu stok gula 100.000 ton yang ada di PT Angels dengan janji pemerintah akan mengembalikannya. Ya. Jadi saya hanya melunasi utang, ya, sebuah barang yang dipinjam oleh pemerintah, oleh menteri yang saya anggap berwenang, ya kan, dan menteri tersebut juga menjanjikan bahwa barang yang dipinjam akan dikembalikan. Jadi meskipun itu impor gula, itu bagi saya bukan bagian dari importasi gula rutin, tapi bagian dari melunasi sebuah utang. Ya. Nah, kemudian juga saksi ahli, yaitu ekonom dari Indef, menyampaikan data sebagai berikut. Stok gula nasional awal 2015 adalah 1,18 juta ton. Dan di akhir tahun 2015, stok gula nasional itu turun menjadi 835.000 ton. Ini juga konsisten dengan risalah Rakortas Menko Perekonomian tanggal 28 Desember 2015 yang bilang stok gula nasional akhir 2015 itu diperkirakan 840.000 ton. Ya. Kelihatannya juga konsisten dengan data Pak Antoni ya tadi. Di awal 2015, stok gula nasional 1,18 juta ton. Kemudian juga ahli dari Indef menyampaikan harga gula di tahun 2015, perhitungan beliau naik 15% di tahun 2015. Di saat target inflasi pemerintah adalah 3,5%. Ya berarti harga gula naik hampir 5 kali lipat tingkat inflasi, ya, atau 5 kali lebih cepat daripada harga-harga pada umumnya. Ahli dari Indef juga mengatakan gula itu di tahun 2014 tidak masuk kepada top 20 barang penyumbang inflasi utama, tapi di 2015 masuk ke top 20 barang penyumbang terbesar pada inflasi nasional. Kemudian Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri BUMN Ibu Rini Sumarno mencoba menyelesaikan permasalahan terus naiknya harga gula nasional sepanjang tahun 2015 dengan menugaskan PT PPI untuk mengadakan gula, berarti beli gula ya, beli gula dari PTPN atau lebih tepatnya para PTPN, ada beberapa PTPN dan PT RNI ya, sebanyak 200.000 ton.
Ya. Pertanyaan saya, dari sudut pandang stok gula nasional, apakah yang dilakukan oleh Pak Mendak Gobel dan Ibu Menteri BUMN Ibu Rini itu menambah kepada stok gula nasional atau efeknya hanya kantong kiri kantong kanan? Karena hanya memindahkan stok gula dalam negeri yang sudah ada dari satu tempat dalam negeri ke tempat yang lain di dalam negeri juga. Ya, jadi dari kantong PT PN dan RNI ke kantongnya PT BPI. Ya kan, jadi apa? Kayak kalau saya bilangnya kantong kiri kantong kanan. Ya. Jadi balik lagi, apakah pengadaan gula 200.000 ton oleh PPI dari sumber domestik ya, menambah kepada stok gula nasional di 2015? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Mungkin Pak Antoni atau Pak siapa saja. Baik, Yang Mulia, dalam pandangan saya, ya ketika tadi pinjam ke Angels, ya itu tadi untuk memenuhi stok dalam negeri, ya itu kan sebenarnya Angels itu tadi ya produsen untuk refined sugar. Itu artinya sebetulnya ini makin membuktikan di pasaran itu white sugar, refined sugar sama aja, nih sama nih. Makanya kenapa di HS code yang tadi saya sudah tampilkan itu, ya itu sama gitu. Punten yang di ini, kayaknya agak ada depan gitu ya itu. Yep. Nah, lihat itu sama kalau bisa lihat di situ, ya. Yang kodenya itu di situ ada ya 170199 ya. Refine sama white itu sama aja gitu ya. Jadi ya ketika tadi itu dipinjam ya, sebetulnya tadi yang di pasaran itu tadi refine itu satu. Terus yang kedua itu sebetulnya pada akhirnya hanya menunda kebutuhan impor GKM. Jadi ini kan justru jalan pintas. Ini kekurangan, pinjam dulu deh gitu. Iya, tadi ya fakta sunt servanda, kalau udah janji gitu kan harus ditepati dong, karena tadi janjinya pinjem ya harus harus dikembalikan. Nah masalahnya ketika dikembalikan itu tadi gitu ya, menurut saya tadi dengan dikembalikannya kan harusnya tadi ya dengan refine juga gitu. Nah tapi kan ini karena pemerintah juga nggak bisa kembaliin refine ya, tadi akhirnya memang ya siapapun pemimpinnya saat itu atau menterinya saat itu ya harus mengembalikan dalam bentuk apa? Berikan izin tadi GKM gitu. Karena kalau tidak nanti Prof. Antoni kan dan Pak Fir bisa tambahin ya, lagi-lagi sekali lagi ini bukan ngomongin pada saat itu aja tapi untuk beberapa bulan ke depan dan itu berkesinambungan. Jadi bukan hanya untuk tadi di tahun itu tapi terus ya, apalagi kalau yang saya tahu kalau udah menjelang tadi Idul Fitri atau tahun baru, wah kalau sampai ada kelangkaan gula, harga gula itu naik, waduh ya itu masyarakat kita tuh akan mengalami keresahan yang luar biasa ya. Itu gara-gara tadi tepung terigu naik aja dulu itu sampai dia media mainstream gitu ya, itu sampai bilang pedagang gorengan menjerit. Nah ini juga sama ya terkait dengan gula. Silakan mungkin ditambahkan. Oke, terima kasih. Rahmat Gobel itu dari 27 Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus. Nah, kita lihat ini data yang saya tampilkan, coba di halaman 32 kita baca lagi di situ. 31 di sini. Ya, nah di sini dibesarkan sedikit. Ya, lagi besarkan dikit biar kelihatan. Udah, ini tengah. Jadi kita lihat
bahwa Rahmat Gobel itu mewarisi 1,24 juta ton persediaan awal per Oktober, ya sorry, pada 1 Januari, ya. Lalu kemudian selisih dari konsumsi dengan produksinya adalah di sini X tebu 2.593.000, itu yang kolom 5. Konsumsinya adalah 2.882.000, ya kolom 9, itu penyaluran. Kolom 9 2014. Oleh karena itu terjadi di 2004 adalah defisit sekitar 300.000, hampir 300.000. 280-an. Di 2014 ada import, bukan tidak ada import. Bahwa itu tidak dilakukan oleh Rahmat Gobel, itu lain halnya. Oleh, kalau nggak salah, Pak Lutfi pada saat itu ya. 2014 sebelum itu. Nah, 210.000 ton itu hampir mengkompensasi penurunan konsumsi, penurunan dari selisih produksi dengan konsumsi 280.000 ton tadi. Oleh karena itu selisihnya 1.240.000 menjadi 1.182.000. Kalau hal ini Rahmat Gobel pada saat itu terus dia menjabat, tidak diganti oleh Tom Lembong dengan defisit produksi dari 2,2 juta dan konsumsinya 800.000, saya pastikan harus impor. Dengan defisit 800.000 produksi dengan konsumsi. Karena apa? Karena di situ udah akan habis itu 1,182 juta. Jadi di sini adalah begitu dia meninggalkan di 12 Agustus, dia meninggalkan bom waktu pada saat itu karena dia tidak import. Dia meninggalkan persediaan akan turun. Tom Lembong sebagai menteri baru di sana Agustus itu masih mempelajari, masih import apa tidak, Oke, penggantian adalah 63.830, itu penggantian. Sebetulnya penggantian itu bukan gula rafinasi. Penggantian GKM yang diproduksi sebelumnya menjadi GKP. Tetap itu adalah yang dijual GKP. Ya, dari Incopcar 105.000 gitu kan. Dan itu memang harus diganti dan itu sudah terjadi. Terjadi sebelumnya. Di situ ada di berita acaranya. Lalu kita lihat di 2015, begitu dia tidak ada import, maka yang terjadi adalah stok persediaan akhir atau persediaan awal 2016 menjadi 816.000. Dan di sini yang menjadi bumerang, di sini yang menjadi masalah, karena stok itu cuma cukup 3,5 bulan. Ya, oleh karena itu import pada 2016 sekali lagi saya katakan ini menyelamatkan industri gula di 2017. Sayangnya adalah yang menikmati bukannya Tom Lembong. Tom Lembong diganti pertengahan Juli. Yaitu menteri selanjutnya yang tidak perlu ada import lagi. Sebetulnya dia import karena itu ya. Sebetulnya banyak dia import karena import dari selisih konsumsi dengan selisih dari produksi. Dan itu pun 2017 sangat besar sekali, 800 ribuan. Sehingga dia itu harus import juga 800 ribuan. Mungkin GKM-nya mencapai 1 juta di 2017. Artinya apa? Import GKM di 2017 itu adalah sangat valid untuk mengisi defisit produksi terhadap konsumsi gitu. Nah ini semoga tata gula ini yang sebetulnya adalah sangat sederhana, ini tidak menjadi ruwet seperti kayak begini. Kita lihat aja produksi dengan konsumsi defisit apa tidak. Nah itu. Tadi pertanyaan itunya apa lagi? Rahmat Gobel tadi sudah.
Jadi kan Pak Rahmat Gobel sama Ibu Rini itu mencoba menyelesaikan masalah, ya, terus naiknya harga gula di 2012 dengan menunjuk PPI untuk beli gula 200.000 ton dari PTPN dan RNI. Apakah ini menambah stok gula nasional atau hanya kantong kiri kantong kanan? Itu tahun 2015 ya penugasannya, dan hanya terrealisasi 57.000 karena penugasannya itu harus membeli senilai harga dasar, dan PT PPI itu waktu melaporkan bahwa mereka tidak sanggup lagi karena mereka tidak bisa mendapatkan GKP X tebu dari petani melalui PTPN atau PT RNI seharga harga dasar. Nah itu, jadi kondisinya adalah 57.000, dia hanya bisa mendapat 57.000, dan saya sangat yakin 57.000 itu adalah lebih tinggi dari harga dasar. Nah, oleh karena itu PT PPI lalu kemudian mengubah, karena kita tidak bisa mendapatkan seperti harga lelang, harga dasar, maka harus untuk memenuhi dia punya tugas untuk sebagai stok nasional, gula nasional, maka mau tidak mau harus dari import. Bagaimana orang tebunya kurang, bagaimana kita bisa memenuhi dari tebu gitu kan? Seperti grafik yang saya katakan, harus dari import. Import itu adalah GKM. Nah, pertanyaannya bahwa kita sudah tahu import GKM adalah menguntungkan perekonomian nasional gitu. Saya rasa itu jawabannya. Jadi memang betul Prof. Antoni, setelah PT PPI gagal mencapai targetnya 2.000 ton, hanya dapat 57.000 ton, PPI menyurati saya sebagai Mendak mengajukan permohonan izin untuk impor gula kristal putih. Direspon, dijawab oleh Direktur Impor atau PLT Direktur Impor Kemendak saat itu bahwa sesuai Kepmen Perindak 527 tahun 2004, PT PPI tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin sebagai istilahnya importir terdaftar, karena masih ada kewajiban untuk harus punya tebu atau bisa memperoleh tebu hasil kerjasama dengan petani minimum 75% dari sumber tebunya gitu ya. Jadi PT PPI tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin impor gula putih karena tidak memenuhi syarat tersebut dari Kepmen Perindak 527 2004 yang masih berlaku saat itu ya. Mungkin yang lain, silakan. Saya nggak akan panjang jawabannya. Dari statistik yang bisa kita akses bersama, saya sebutkan www.bps.go.id/id/exim, EXIM. Di sana kita bisa mendownload data import by HS, dan jika dilihat datanya tetap ada importasi gula pada tahun 2014. Ya. Dan ini juga sejalan dengan tabel yang sudah ditampilkan oleh Pak Tom, ya. Begitu juga dari tulisan saya untuk sidang ini. Jadi memang ada import gula, tapi terkait siapa yang memberi izin, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak memiliki pengetahuan tersebut. Terkait dengan kantong kiri dan kantong kanan. Stok gula itu, cadangan gula itu akan meningkat jika memang produksi kita itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi. Jika produksi lebih rendah dibandingkan konsumsi, satu-satunya cara untuk meningkatkan stok adalah import. Kalau hanya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu hanya pindah dari kantong kiri ke kantong kanan. Itu jawaban saya, Pak. Bu Haula, ada yang mau disampaikan ya? Ya. Ini concern saya ya. Dengan kasus ini terus terang saya merasa sedih gini. Impor GKM itu udah pilihan kebijakan yang
terbaik karena tadi multiplier efeknya. Kenapa ini nggak muncul? Nah, dengan tadi adanya kasus ini, saya nggak tahu ya, apakah kemudian ini kan bukan tiba-tiba juga ininya. Jadi pemerintah tuh akhirnya malah memikirkan jalan pintas yang tadi yang yang sangat pendek, nggak ngelihat tadi secara komprehensif, holistik dan imparsial, ya, sehingga misalnya saya lihat nih ya di pemberitaan 1 April 2023 107.900 ton gula kristal putih impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Itu dalam rangka tadi ketersediaan dan stabilisasi harga gula untuk memenuhi kebutuhan saat Ramadan dan Lebaran. Saya sedih Yang Mulia ini karena apa? Tadi saya sudah jelaskan ya. Kenapa nggak muncul? Hah? Oh gitu, sebentar. Nah. Oke. Nanti saya indikan aja gitu. Di sini sebenarnya ada ininya ya, ada gambarnya bagaimana tadi dari pihak pemerintah juga menyaksikan tibanya impor. Loh kok bangga ya? Yang diinikan adalah yang ditampilkan itu justru tadi impor GKP gitu. Padahal tadi impor GKP itu sedikit banget yang didapatkan oleh negara gitu. Kemudian kalau tadi dibilang ini akan tadi bukan soal stabilitas harga tapi juga sebetulnya justru akan ya mereduksi ya kinerja dan juga bagaimana produktivitas di dalam negeri seperti itu. Kan tadi sudah katakan ini mau ini tadi namanya gula putih mau refined sugar sama aja gitu diinikan. Nah, kenapa kalau kemudian kalau memang mau seperti itu, kenapa kemudian nggak diubah aja kebijakannya? Diperbolehkan aja tadi refined sugar untung langsung tadi ke konsumen. Itu jauh lebih baik gitu daripada tadi mereka dikhususkan hanya ke Mamim gitu ya. Tapi untuk konsumennya ternyata buat untuk malah melakukan impor. Lah bagaimana ini? Karena saya belajar tadi public policy, Pak Fid seperti itu. Dari sisi tadi public policy ini ada yang salah dengan kebijakan seperti ini. Jadi karena ketakutan tadi ya, apalah namanya tadi larangan segala macam tadi untuk tadi GKM, malah akhirnya mengambil kebijakan yang justru akan merugikan itu secara agregat. Ya, lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan manfaatnya. Saya itu saja tambahannya. Terima kasih. Berikutnya mohon izin saya mau menampilkan satu paragraf dari risalah Rakortas Menko Perekonomian tanggal 28 Desember 2015 ya. Supaya kita juga bisa menselaraskan kesepakatan yang diambil dalam Rakortas tersebut dengan keterangan Bapak dan Ibu ya tadi. Sambil kita tunggu, saya coba bacakan. Oh ini udah, sorry. Jadi di risalah tersebut dikatakan prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016. Ya. Stok akhir sebesar 840.611 ton, ini akhir tahun 2015. Yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016. Dalam rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu. Diperkirakan giling tebu baru akan dimulai pada bulan Juni 2016. Sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian perkiraan kekurangannya adalah sebesar 200.000 ton. Ya. Nah,
mohon pandangannya ya Bapak-bapak dan Ibu, dan mungkin bisa dipetakan dengan uraian Prof. Antoni tadi ya. Kayaknya tadi Prof. Antoni bilang malah konsumsi gula nasional itu lebih mendekati 240.000 atau 250.000 ton per bulan ya. Tapi katakan saja bahwa ini yang saya gunakan sebagai dasar kebijakan saya, ya sehingga saya mengikuti data Kemenko Perekonomian, Deputi Menko Bidang Pangan, yaitu 250.000 ton per bulan ya, konsumsi nasional kita, dikalikan dengan 5 bulan, yaitu Januari sampai Mei, di mana produksi tebu dalam negeri sangat minim sekali, dikonfirmasi oleh saksi sebelumnya, yaitu Ketua Asosiasi Petani Tebu, Pak Sumitro, yang juga menjabat saat itu, masih menjabat sampai sekarang. Ya. Dia bilang minim sekali, ya. Di bulan Mei baru mulai dipanen, dan itu pun butuh waktu sampai batangan-batangan tebunya sampai ke pabrik. Ya, terus pabrik baru mulai mengolah. Kemudian juga saksi dari Indef menyatakan bahwa produksi gula tahun 2016 sampai bulan April atau Mei, saya lupa, kira-kira April atau Mei, itu cuma 80.000 ton nasional. Ya. Tapi saat rakor ini terjadi kan kita belum tahu ya. Jadi kita mengasumsikan tidak ada produksi gula dalam negeri sampai bahkan kalau di sini sih bilangnya Juni ya, tapi dari angka 1,1 juta ton dibagi 200.000 ton per bulan, saya asumsi perintah rakor adalah ya sediakan stok 5 bulan, ya kan? Kemudian kan penuntut selalu fokus ke angka 200.000 ton ini, ya kekurangan 200.000 ton, ya apakah ini berarti yang harus diimpor adalah 200.000 ton, ya kan? Kan penuntut selalu fokus ini rakor menyetujui 200.000 ton kekurangan, kenapa Mendak kemudian import sampai 1 juta ton, ya kan di 2016? Mungkin mohon tanggapannya Bapak-bapak dan Ibu. Saya dulu ya. Izin yang mulia. Ini prognose sedikit mengandung, ya ini sangat mengandung risiko. Bahwa apa yang diperkirakan kemungkinan besar adalah sangat terlalu optimis. Artinya gini, konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Realisasinya adalah 3 juta ton per tahun. Itu yang pertama. Jadi di sini ada miss yang rata-rata per bulan harusnya 250.000. Cadangan 1,1 juta ton untuk ini pun sampai dengan bulan Mei, itu artinya tidak ada buffer. Apakah bulan Juni produksi langsung bisa ke market? Kan tidak perlu. Ada waktu untuk distribusinya. Ya, distribusi dari barang dia jadi dulu, dia harus masuk ke wholesalers, dia harus masuk ke distributor, sub-distributor, itu banyak sekali panjang rantai pasokan itu, supply chain-nya. Jadi di sini adalah sangat berisiko, dan kita lihat pertama stok akhir itu prognosenya adalah juga ada lebih terlalu tinggi. Faktanya adalah cuma 816.000. Ya, itu ada sekitar 25.000 sudah lebih tinggi. Nah, batas aman yang saya katakan adalah 1,25 juta minimal. Lalu kemudian batas yang lebih ideal adalah 1,5 juta. Ya, itu untuk sampai dengan akhir Juni. Jadi artinya produksi Juni untuk distribusi untuk Juli, karena ada time lag dari kita produksi sampai kita masuk ke pasar. Nah, di sini terlalu optimis, makanya di sini kita lihat kita punya 816.000 dengan 200.000 ton ditambah 200.000 ton atau setara 190.000 ton, ternyata tidak cukup untuk bisa menenangkan pasar di bulan Mei, Juni, dan Juli. Kita tahu
di industri gula ini semuanya adalah transparan. Begitu tidak ada barang atau barangnya kekurangan, mereka tahu stok gula nasional itu berapa persediaan. Mereka tahu berapa banyak produksi yang dihasilkan dari PG. Berapa banyak konsumsi. Asosiasi Gula Indonesia mengetahui persis berapa persediaan yang ada. Makanya tanggal 19 Mei 2015 Asosiasi Gula pada saat itu sekretarisnya atau Ahmad Wijaya namanya yang seingat saya mengatakan bahwa stok gula nasional tinggal 340.000. Otomatis dengan 340.000 ton tidak mungkin bisa disebar ke seluruh Indonesia. Ini yang membuat harga itu melonjak gitu. Nah, jadi bahwa benar dia di sini adalah 200.000 ton dan rekomendasi adalah di sini, tetapi faktanya adalah belum memperhitungkan selisih konsumsi dengan produksi. Di 2016 selisih itu ada 800.000. Jadi yang tadi dia 200.000 ton ini hanya untuk mencukupi 4 bulan saja, harusnya 4-5 bulan ini. Jadi tidak mencukupi untuk kedepannya membentuk persediaan akhir sehingga harus mencapai 1,25 juta, yaitu batas aman untuk bisa di tahun depannya memenuhi konsumsi selama 5 bulan pertama. Nah, jadi ini yang harus benar-benar menjadi perhatian. Jadi import ini untuk membentuk cadangan untuk membentuk persediaan pada akhir tahun dan atau pada awal tahun berikutnya. Demikian. Udah mulai wafat itunya mic-nya. Saya berpandangan bahwa untuk kebijakan publik, khususnya suatu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak, tindakan preventif dan antisipatif sangat perlu. Ya. Apalagi ini terkait dengan komoditas yang dari sisi produksi kita sudah menunjukkan tren yang menurun. Di sisi yang lain, jumlah orang dan perkembangan ekonomi itu akan mengakibatkan permintaan terhadap gula akan meningkat. Artinya pasti akan terjadi defisit. Ingat, ada resiko gagal panen. Nah, kalau seandainya stok gula itu tidak di dalam level yang konservatif, yang terlalu optimis bahwa kita bisa memproduksi sekian dalam jangka waktu sekian dan seterusnya, itu justru bahaya. Jadi saya berpandangan untuk kasus gula itu jauh lebih baik sifatnya konservatif dalam artian lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni, tentu Pak Antoni jauh lebih expert untuk menghitung kebutuhan gula, karena ketika kita mengimportnya kita lebih konservatif, kita memiliki jumlah yang cukup untuk menjaga harga lebih stabil. Ada yang ingin saya sampaikan, tapi somehow saya lupa, nanti kalau teringat saya sampaikan lagi. Terima kasih. Saya hanya tadi melengkapi dari Prof. Tony yang tadi kenapa ini nggak mau. Kenapa tadi butuh waktu? Sorry. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, kalau yang tadi yang berkaitan dengan tadi udah panen nih, untuk sampai ke penggilingan, kalau yang tadi ya dari dalam negeri, prosesnya tuh 2 kali gitu. Dari tebu terus tadi ini ada proses kimia. Nah, setelah dikristalisasi itulah tadi yang disebut dengan tadi jadi raw sugar.
kadang-kadang kalau orang kita itu raw sugar itu dimakan, Bapak Ibu masih itu ya, kalau misalnya kita minum teh itu yang gulanya gede-gede itu, nah itu seperti itu ya, itu salah satu diantaranya ya, bisa seperti itu. Nah ada juga yang kalau lihat yang tadi gulanya tuh apa namanya kasar-kasar gitu, masih coklat-coklat dan seperti itu. Nah itu kemudian nanti ada tahap berikutnya itu adalah tadi diproses raw sugar itu. Nah kalau diistilah di sini gula mulus. Kenapa dia menggunakan terminologi gula mulus? Karena tadi mau itu refine atau mau tadi ini apa namanya gula putih ya sami mawon seperti itu ya. Jadi 2 kali tadi Prof Tani udah nyampaikan, jadi nggak bisa ujug-ujug gitu. Nah kalau tadi impornya tadi raw sugar berarti kan setengah dari proses ini gitu itu di apa namanya bisa disederhanakan gitu, artinya bisa lebih cepat. Tadi saya katakan dari dari raw sugar ke refine itu hanya butuh sekitar 16 jam seperti itu. Nah tetapi kebermanfaatannya dari multiplier efeknya itu jauh lebih besar dibandingkan ya ini tadi yang saya sampaikan bahwa saya kok jadi sedih ya kalau misalnya justru apa namanya pemerintah itu malah memilih untuk ya tadi ya kok hilang. Nah ini kenapa setiap mau menayangkan yang impornya gula kristal putih kok hilang seperti itu. Nah jadi yang diimpor itu justru adalah gula kristal putih, padahal tadi ngomongin devisa, berapa devisa kita yang harus dikeluarkan gitu ya dari multiplier efek, nggak banyak juga seperti itu. Nah tentu saja tadi ini harus menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai seolah-olah dilarang namanya impor GKM gitu kan ya, terus kemudian tadi apa namanya lebih milih GKP. Padahal sebetulnya kalau bicara dalam konteks sekarang, kalau kita punya pabrik refined sugar, nah kenapa enggak itu saja kalau memang tadi di apa namanya memang tujuannya adalah tadi untuk lebaran tuh supaya ada ini ya pembentukan cadangan ini atau stok gula gitu ya, maupun tadi stabilisasi harga. Kenapa harus langsung impor dari ini ya, dari luar yang sudah jadi? Demikian barangkali. Ya udah, ini nasibnya kayaknya setiap nampilin ini kayaknya nggak mau tidak mau tayang ini ya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa bisa lihat ya bagaimana tadi ada juga pejabat-pejabatnya di situ yang menyaksikan tadi impor gula kristal putih seperti itu. Dan buat saya itu sebagai ini ya scholars, aduh sedih banget seperti itu malah. Izin untuk menambahkan yang saya lupa tadi. Ya satu tadi mengatakan lebih baik kita konservatif agar cadangan gula itu terpenuhi untuk stabilan harga. Nah satu yang saya lupa tadi adalah berbeda dengan sayuran atau buahan, produk gula ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi kalau seandainya kita mengimport satu barang yang perishable, yang cepat busuk, maka import dalam jumlah yang besar itu resiko kerugiannya sangat tinggi. Nah dalam kasus gula ini karena sifatnya itulah non perishable, kita bisa menjaga kualitas gula itu dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, maka jauh lebih baik bagi kita untuk lebih preventif ya, untuk menjaga kestabilan harga. Terima kasih. Saya ingin menayangkan setelah ini Rakortas Menko Perekonomian ya. Dan hanya mau tanggapan para ahli ya, apakah ini ilustrasi yang akurat mencerminkan diskusi dalam risalah Rakortas Menko Perekonomian tersebut ya. Kita tunggu grafiknya tampil di layar ya. Karena saksi sebelumnya dari Indef juga saya bawa kalkulator ya, kita sama-sama hitung-hitungan di sini. Dia akhirnya menyimpulkan kalau tidak ada importasi gula di 4 bulan pertama
2016, maka kita akan defisit minus 170.000 ton di April atau Mei 2016. Ya, jadi kita bikin sebuah grafik untuk mencoba mengilustrasikan perkembangan stok tersebut ya. Baik, jadi tabel ini mencoba mengilustrasikan ya, bahwa di awal di Januari 850.000 ton, kemudian setiap bulan itu konsumsi 20.000 ton, maka 850.000 ton berkurang menjadi ada produksi impor 110.000 ton di bulan Januari, ya. Kemudian maka di Februari stoknya jadi 810.000 ton, di Maret jadi 550.000 ton, di April jadi 370.000 ton, di Mei 110.000 ton, di Juni minus 70.000 ton. Nah, kemudian sesuai risalah Rakortas tadi, musim giling yang ahli sebelumnya mengatakan di 2016 tertunda sebulan ya, karena efek cuaca, maka musim giling tahun itu baru mulai di Juni bukan di Mei. Ya. Ini hanya mengilustrasikan efek kalau tidak ada import ya, untuk menentukan berapa yang seharusnya diimport ya. Apakah ini kira-kira akurat? Singkat aja. Ini mungkin bisa tampilkan, saya punya 25. Jadi gini, ini adalah sejalan. Ini juga tadi saya tampilkan di halaman 25. Yaitu kalau tidak ada import, apa yang terjadi? Cuman perbedaannya adalah saya memakai data bahwa persediaan awal di 2016 adalah 816.000, ya. Dan saya memakai data bahwa rata-rata konsumsi 250.000. Oke, selisih dari 4 bulan itu adalah 80.000, ya. Nah, di sini data saya ini bisa ditampilkan ya. Halaman 24, 25. Kalau itu tanpa import, kita itu sudah defisit 166.000 ton pada April. Jadi akhir April. Jadi konsisten ya? dengan saksi dari Indef ya. Iya. Mengatakan minus 170.000. Nah, kalau dia 220.000 dikurangi 80.000, maka defisitnya adalah 80.000. Dan Indef tadi hitungannya adalah 66.000 sekian segitu, karena ada selisih dari persediaan awal 816.000. Jadi exactly dia punya ini adalah selisihnya adalah dari persediaan awal dan konsumsi. Yang lainnya itu semuanya sama. Karena kalau kita lihat bahwa sampai dengan Mei itu produksi itu cuma 86.000 ton. Nah, itu. Jadi ini adalah sama semuanya. Bahwa kalau dia tidak ada impor terus, tapi di sini saya ada produksi yang di bulan Juni, Juli dan sebagainya. Ini produksi adalah actual, ya, data actual, bukan data prognosis lagi dan sebagainya. Nah, ini berarti kita sudah defisit. Dan ini sesuai dengan ada satu statement di dalam Rakortas itu bahwa kalau tidak ada import maka kita sudah akan kehabisan stok gula pada pertengahan April. Nah, ini adalah buktinya datanya. Menunjang untuk ke situ. Terima kasih. Fakta bahwa produksi kita lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi, itu konsekuensi logisnya adalah impor harus dilakukan.
Jika impor tidak dilakukan dan rely on stok yang 800.000 sekian, even dengan yang 190.000 tadi ya Pak ya, diasumsikan di import ya 190.000 ton, dari hitungan tadi by Juni Pak, itu sudah minus. Saya berusaha untuk lihat implikasi dari minus tersebut. Satu, ya, produk gula ini akan digunakan oleh banyak sektor. Ketika stoknya minus, artinya tidak ada yang bisa diproduksi, tidak ada yang bisa disalurkan. Artinya segala sektor yang menggunakan gula sebagai input itu tidak akan beroperasi optimum karena inputnya kurang. Itu dari sisi penggunaan akhir. Silakan bayangkan, kita bayangkan sendiri berapa banyak sektor yang menggunakan gula, ya, gula putih sebagai inputnya, dan berapa banyak penerimaan pemerintah dari aktivitas tersebut. Jika gula tidak tersedia, maka sudah pasti akan ada penurunan ya aktivitas di sektor tersebut. Terkait dengan proses produksi, ketika gula mentah itu diimpor, terus kemudian diolah dari mentah menjadi gula putih, itu membutuhkan banyak input, ya, sehingga itu akan menggerakkan banyak sektor di perekonomian. Saya kasih contoh mungkin sederhana. Assume ada peningkatan permintaan terhadap industri karung goni. Apakah hanya industri karung goni saya yang terdampak? Enggak. Karena industri karung goni ini akan menggunakan input dari sektor yang lain. Industri kemasan yang lain, assume plastik. Peningkatan permintaan pasti akan terjadi kalau ada proses produksi dari gula mentah menjadi gula pasir. Nah, ketika terjadi permintaan terhadap assume packing plastik, maka itu akan menggerakkan sektor di sektor plastik tersebut, ya, menghasil plastik tersebut, dan ya, industri yang menyuplai input. Jadi justru ketika tidak mengimpor, dampak jadi mudaratnya itu jauh lebih besar. Ya, demikian yang mulia. Terima kasih. Cukup kayaknya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, saya akan merubah format pertanyaan saya. Sekarang saya hanya akan bertanya kepada satu persatu saja. Ya, jadi saya akan tunjukkan pertanyaan kepada spesifik satu ahli. Jadi tidak perlu dijawab lagi oleh tiga-tiganya ya. Tadi ada wacana ya bahwa impor gula putih itu akan lebih cepat daripada impor gula mentah. Jadi kemudian masih harus melalui sebuah proses pengolahan ya kan untuk menjadi gula putih. Tapi tadi Prof. Haula sudah menyampaikan bahwa mengolah gula mentah menjadi gula putih itu bisa dalam 16 jam. Jadi proses pengolahannya bukan sebuah kendala ya. Tapi tentunya juga ada faktor lain seperti jarak dari negara asal, ya, apakah itu Australia, Thailand, Brazil dan sebagainya ya. Tapi saya cuma mau tanya mungkin khusus kepada Prof. Antoni saja ya. Kembali lagi bahwa juga sebagaimana disampaikan beberapa saksi sebelumnya, yang kita di Indonesia kenal sebagai gula putih itu unik hanya di Indonesia ya, karena di seluruh dunia yang dikonsumsi itu sebenarnya adalah yang kita kenal sebagai gula rafinasi ya. Jadi ada keterangan kalau nggak salah ingat dari saksi dari Kementerian BUMN yang mengatakan itu unik di Indonesia karena pabrik gula BUMN adalah peninggalan zaman kolonial ya, yang pakai proses sulfur sehingga ICUMSA
lebih tinggi, berarti gulanya lebih kuning dan butirannya lebih besar, dan itu yang terbiasa di masyarakat, khususnya di daerah ya. Ada saksi sebelumnya mengatakan ya karena ini produk yang sangat tidak standar dibandingkan dengan standar internasional, kalau kita mau pesan gula putih sesuai spek kita, yang e-commerce-nya lebih tinggi ya, dan butirannya lebih besar, itu akan makan biaya dan makan waktu juga di sana, karena e-commerce-nya harus dinaikkan kembali dari rendah menjadi tinggi ya. Terus kedua, butirannya juga harus dirubah size-nya ya. Kedua juga ada diskusi ya bahwa ada syarat lain seperti sertifikasi kepatuhan SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian juga sertifikasi halal ya. Dan itu akan menambah biaya karena dua pilihan ya. Importir bisa coba pakai sertifikasi halal, sertifikasi SNI setempat di sana, dan mengambil risiko bahwa begitu barangnya sampai di pelabuhan sini oleh inspektor di sini ditolak, dan barangnya harus dideportasi, harus dikirim pulang atau balik ke negara asal, atau dia kirim inspektor SNI dan inspektor atau sertifikasi halal dari Indonesia ke negara asal, apakah itu Thailand, apakah itu Australia dan sebagainya, di mana semua itu bisa menambah biaya. Ya. Bagaimana tanggapan Prof. Antoni? Karena balik lagi ya, ini salah satu tuduhan ya bahwa loh katanya ada masalah stok yang harus segera dan cepat. Ya. Apakah tidak lebih cepat impor gula putih yang udah jadi barang ya kan, daripada impor gula mentah yang kemudian masih harus melalui sebuah proses pengolahan kan? Jadi terkesan ada kontradiksi ya, dalam tujuan kebijakan, yaitu tindak cepat dengan keputusan untuk impor gula mentah yang dinilai apakah itu tidak lebih lamban gitu ya untuk masukkan gula putih yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti saya ingin kembali menjelaskannya kepada bahwa impor gula kristal putih seperti digambarkan tadi, yaitu adalah berfungsi sebagai seolah-olah pemadam kebakaran. Harus cepat karena pada saat itu harga sudah naik. Tapi begitu untuk antisipasi, setelah diketahui pada Oktober, pada November bahwa kita akan terdefisit gula sekian, kalau kita import itu banyak cukup waktu untuk memenuhi 4-5 bulan yang pertama itu. Ini. Jadi kalau kita import gula kristal mentah jauh lebih mudah, transportasi bulky dan tidak perlu ada yang tadi kita bisa kalau dari kristal mentah, gula kristal mentah kita produksi, maka ada kontrol di produksi itu ada di Indonesia, di pejabat-pejabat Indonesia, kontrol SNI, halal dan sebagainya, ini ada di sini gitu. Justru itu seperti yang digambarkan tadi dan sebetulnya juga ada di dalam tulisan saya dijabarkan bahwa import gula kristal putih dari luar negeri exactly bahwa risikonya seperti yang digambarkan oleh Pak Lembong. Jadi itu saya konfirmasi bahwa risiko-risiko untuk gula kristal putih adalah seperti yang tadi digambarkan, risiko ditolak dan sebagainya. Dan juga handlingnya itu lebih sulit gitu. Tapi menurut saya itu adalah dampak saja. Tapi secara struktur fundamental yang harus dilakukan adalah ya antisipasi ini. Kalau kita semuanya mengatur kita punya persediaan, maka kita tidak perlu mengimpor yang langsung tiba-tiba stabilisasi harga dan sebagainya. Kecuali hanya untuk meratakan stok di semua daerah. Karena tidak semua daerah itu konsumsinya sama dan distributor bisa. Dan itu kadang-kadang dilakukan untuk meratakan distribusi gitu. Tapi distribusi itu hanya bisa diratakan kalau kecukupan persediaan itu sudah ada gitu.
Nah, jadi mengenai impor dari gula kristal putih, exactly bahwa itu risikonya di situ, tapi fundamentalnya adalah bahwa impor gula kristal putih harus dihindari. Impor GKM, gula kristal mentah harus menjadi prioritas. Menghemat devisa, tadi saya katakan kalau 105 itu kita menghemat devisa 150 juta dolar, ya, dan pajak dan sebagainya itu akan meningkat lebih besar gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian soal tuduhan ya bahwa saya melanggar undang-undang tertentu seperti undang-undang pemberdayaan dan perlindungan petani ya karena impor gula mentah yang saya lakukan itu merugikan bagi petani. Ya. Nah, di sidang sebelumnya saksi Ketua APTRI, Asosiasi Petani Tebu, Pak Sumitro mengatakan bahwa impor gula putih itu lebih merugikan bagi petani karena katanya begitu turun dari kapal langsung hajar ke pasar, langsung frontal ke gula gula yang merupakan hasil olahan tebu petani. Pak Sumitro, Ketua APTRI tersebut juga mengatakan bahwa petani tebu itu di 2016 merugi karena terjadi hujan deras dan musim giling yang basah, sehingga pertama kandungan gula dalam batangan tebu itu turun, kandungan air dalam batangan tebu itu naik, ya sehingga rendemen tebu petani jadi turun. Kedua, hujan deras itu merusak jalan dan infrastruktur, jalan rusak, jalan banjir sehingga biaya angkut bagi petani untuk mentransportasi batangan tebu ke pabrik gula meningkat. Ya. Kemudian juga apakah ada praktek-praktek pertanian tebu? Ya, seperti satu bibit dipanen berkali-kali. Ya, informasi kami adalah di Indonesia itu satu bibit bisa dipanen 8-9 kali. Padahal setiap kali dipanen, yaitu produktivitasnya turun terus. Katanya di Thailand satu bibit dipanen hanya 4 kali. Kemudian langsung diganti dengan bibit yang segar. Sehingga produktivitasnya jauh lebih tinggi ya, dalam satu siklus pemanenan suatu bibit. Ya. Apakah, mohon tanggapannya, apa sebetulnya dampak terhadap kesejahteraan petani ya, dari importasi gula dan faktor-faktor apa yang lainnya yang sebetulnya mempengaruhi kesejahteraan petani? Terima kasih. Pak Antoni saja. Ya, terima kasih. Secara umum, import itu dikhawatirkan akan menurunkan harga di pasar. Yang itu yang dianggap harga di petani itu rugi. Dan khususnya kita lihat banyak sekali petani yang menjerit ketika panen raya lalu ada import khususnya di beras, ya itu salah satunya. Tapi kita kembali kepada gula. Jadi di sini adalah ketakutannya adalah begitu ada import persediaan banyak maka langsung dilempar ke pasar sehingga supply-nya itu banyak jadi mempengaruhi harga lelang. Nah, tapi kita lihat saya ingin menampilkan saya punya itu ada dua ini tadi yang saya kasihkan ke itu Pak Said ya, yaitu gambar. Yang satu adalah dari ada dua gambar, ini menggambarkan yaitu satu adalah dari statistik gula, jurnal gula. Nggak ada di sini, nggak ada yang terpisah ya. Pak Said nggak ada ya? Pak Said nggak ada, tadi di WA dia. Oke. Nah di sini begini, kesejahteraan petani ini adalah
dari harga dasar. Harga dasar itu ada asumsinya. Asumsi dari harga dasar itu apa saja? Ini dari di sini bahwa rendemen gula itu pada pertama Desember 2015 itu diasumsikan 8,19%. 8,19%. Terus taksasi itu kemudian turun terus sampai realisasi giling per November 16 untuk 2016 itu akhir produksi adalah 2016 yaitu tinggal 6,62%. Dari 8,19 menjadi 6,62%. Di sini ada penurunan rendemen 20%. Kalau dia tidak dikompensasikan, maka petani ini pasti rugi. Ya, jadi kenaikan yang tadi ya, kalau si Aptri mengatakan bahwa ada kenaikan harga, itu juga belum tentu meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau rendemennya turun terus, maka itu harusnya adalah harga dasar ini pertama adalah harga minimum, dan kedua harus ada kompensasi tambahan ketika rendemen itu jatuh. Nah, tadi dikatakan bahwa rendemen jatuh karena musim hujannya curah hujan tinggi. Nah, kita lihat di 2016 curah hujan tinggi, makanya musim gilingnya mundur 1 bulan. Nah, sehingga rendemennya jatuh dari 8,19% asumsi pada saat itu ke 6,62. Yang kedua adalah pada rapat koordinasi bisa ditampilkan mungkin halaman 3 dari yang lampiran itu, dari siapa? Lampiran pemeriksaan kerugian keuangan negara. Sambil menunggu, jadi kalau kita sistem lelangnya adalah sistem ada minimum seperti kita auction, di mana auction itu adalah mulai harga dasar. Siapa yang mau menaikkan harga itu, maka petani tidak akan rugi apapun importnya itu, karena kenyataannya adalah produksi kita lebih rendah dari konsumsi. Harusnya di situ lebih tinggi gitu. Kalau tadi ada persediaan atau import yang merembes ke pasar, itu hanya menguntungkan konsumen dan tidak merugikan petani. Yang tadi lampirannya ada ya? Halaman 3 gitu. Nah, di halaman 3 itu dari salah satu Kementerian Pertanian, staf Kementerian Pertanian mengusulkan bahwa harga halaman 3 ya. Nah, ini yang B, 1B. Besarin sedikit kalau bisa. Ya. Di sini diusulkan 9.700. Diusulkan di sini. Jadi sebetulnya what is harga dasar? Jadi harga dasar itu mainan perhitungan saja gitu. Kalau di sini pada saat itu di-approve, ya, disetujui, tidak ada itu. Kita punya kekurangan bayar, kemahalan dan sebagainya. Ini adalah mekanisme pengelolaan dari kita punya gula. Nah, di sini dilihat bahwa kemudian di selanjutnya coba naik sedikit ya, diasumsikan rendemen rata-rata 7,95%. Oleh karena itu 9.700 tidak boleh, tidak dikasihkan. Oleh karena itu dikasihkannya 8.900. Coba lihat. 8.900 bawahnya. Kenapa 8.900 ini atas dasar ini? Coba lihat, mundur lagi sedikit, tolong. Terus ada gak yang 8.900? Terus? Ini. Arahannya segini. Karena apa? Dengan asumsi rendemen 7,95. Faktanya apa di 2016? Faktanya adalah rendemen 6,62%. Artinya 62% ke
7,95 hampir 20%. Artinya pada saat itu 9.700 itu sudah benar. Nah, ini yang harus kita pahami bersama gitu, bahwa harga dasar ini bukan harga mutlak, dan harga dasar ini harusnya harga minimum untuk kita berikan kepada petani. Petani meskipun di 2016 mendapatkan harga lelang 20% rata-rata dalam setahun lebih besar dari harga dasar, tapi petani kita kemakan dengan rendemen. Oleh karena itu saya di sini menghimbau, kasihanlah kepada kita punya petani. Jangan bahwa harga dasar itu dijadikan harga maksimum. Harus ada kompensasi ke sini. Terima kasih. Demikian uraian saya. Terima kasih Pak Antoni. Berikutnya tuduhan juga dalam dakwaan saya, ya, tidak melalui surat saya sebagai Mendak kepada PPI bahwa PPI itu boleh bekerja sama dengan distributor. Ya. Nah, kemudian di fakta persidangan oleh saksi lain diungkapkan bahwa rantai distribusi untuk gula nasional yang terbentuk selama puluhan tahun. Ya, maaf, ini mungkin sebaiknya untuk Prof. Fit. Ya. Saksi-saksi menerangkan bahwa rantai distribusi untuk gula ini ya, terbentuk selama puluhan tahun ya, untuk menjangkau pasar yang berupa saat itu mungkin populasi 250 juta orang warga, tersebar ke puluhan provinsi, ribuan kota, ribu desa, tidak mungkin dijangkau tanpa lapisan-lapisan distributor, ya, yang mereka istilahkan tingkat D1, tingkat D2, tingkat D3. Ya. Apakah memungkinkan untuk melakukan operasi pasar yang efektif untuk menstabilisasi harga gula dan membentuk stok gula nasional? Ya. Nasional berarti merata ke seluruh Indonesia tanpa bekerja sama dengan distributor. Ya. Jadi tuduhannya adalah seharusnya ini dilakukan langsung oleh PPI, ya, atau BUMN lainnya. Tapi PPI sendiri juga meskipun dia BUMN yang bergerak fokus di sektor perdagangan, dia hanya punya kira-kira 40 kantor cabang ya, di Indonesia. Apakah mungkin melakukan operasi pasar yang efektif, sebagaimana saya sebutkan tadi, tanpa bekerja sama dengan distributor baik tingkat D1, tingkat D2, dan tingkat D3. Prof. Fit, mohon berkenan. Terima kasih. Jawaban singkatnya tidak mungkin, Pak. Dengan informasi bahwa BUMN tadi itu tidak memiliki akses ke seluruh pelosok, jika dilakukan sendiri, maka untuk mencapai seluruh pelosok tersebut, biaya yang harus dikeluarkan itu akan jauh lebih besar. Dia harus membuat sistem logistiknya sendiri dan seterusnya. Nah, jadi justru dengan bekerja sama dengan distributor, ya, maka tujuan kebijakan untuk menyediakan gula tersedia di banyak tempat dengan harga yang terjangkau itu bisa dilakukan dengan biaya yang efisien. Kenapa? Karena BUMN tidak harus membuat satu unit baru, tidak harus mengeluarkan sesuatu yang baru, ya. Mereka rely on, bergantung kepada distributor yang sudah memiliki network di daerah. Jadi secara singkat memang tidak akan bisa, dan jika dipaksakan, cost untuk melakukan kewajiban itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan kerjasama dengan distributor. Cukup. Saya ini yang tadi kurang. Saya mau tampilkan ini. Sedikit. Baik. Ya.
Nah, di sini kita lihat tadi yang saya katakan bahwa rendemen itu adalah 8,19%. Ya, awalnya pada pertama 2 Desember 2015, kemudian realisasinya adalah 6,62. Nah, di sini ada kekurangan 20%. Nah, ini harusnya adalah dikompensasikan si petani tersebut. Tapi tidak ada, tetapi karena kita punya kondisi pada saat itu adalah defisit konsumsi terhadap dia punya produksi terhadap konsumsi, maka harga lelang itu cukup untuk menutupi sebetulnya yang rendemen ini. Jadi di sini lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Kemudian saya ingin menayangkan izin usaha industri atau IUI dari salah satu dari 9 industri gula swasta yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Ya. Dan mungkin saya juga dengan izin majelis memperlihatkan kepada saksi langsung versi kertasnya ya, supaya bisa diperiksa atau dilihat. Cuman 3-4 halaman. Ke siapa? Ke semuanya? Apa? Oh, ke Ibu Haula, Prof. Haula. Oh, ada kopinya juga. Baik. Tapi saya mohon hanya Prof. Haula saja yang menjawab. Ke halaman 2 ya. Halaman naik atau turun ke bawah. Terus, oke. Naik lagi sedikit. Ke atas, naik ke atas. Nah, cukup. Baik. Ini halaman 2 ya. Bisa Prof. Haula sampaikan di sini, ini izin usaha industri, izin usaha dari BKPM kepada PT Berkah Manis, ya, salah satu dari 9 gula swasta ini terdakwa dalam perkara ini. Bisa sampaikan kepada persidangan nomor 3, bidang usahanya apa? Mikrofon, mohon izin. Oh. Yang ini ya, jenis dan kapasitas produksi itu? Bukan. Nomor 3 sebelum nomor 4. Oh, yang 3 bidang usaha, adalah? industri pemurnian gula. Baik. Kemudian di bawah bisa bacakan nomor 7. Iya. Jenis dan kapasitas Oke, produksi jenis terpasang. dan kapasitas produksi terpasang itu jenis barang atau jasa ya tadi gula putih, gula murni, ya white sugar, brown sugar, refined sugar, double refined sugar. KBLI-nya adalah Iya. 10721 ya. Klasifikasi baku lapangan Iya. industri ya. Iya. Kemudian di halaman 1, ini izin diterbitkan di tanggal halaman terakhir ya, Nomornya tadi. 2013. Jadi sesuai izin usaha ini, apakah PT Berkah Manis memegang izin untuk memproduksi gula putih? Balik ke halaman 2 ya. Iya. Kembali. Iya, tadi kalau misalnya di sini ya bisa tadi dapat izin untuk membuat tadi iya. gula putih karena tadi memang Gula putih. nomenklaturnya juga White kan sugar. tadi white sugar gitu kan, refined sugar ya sami mawon sebetulnya sama aja gitu. Baik. Iya. Kemudian di halaman berikutnya ada kalimat catatan perusahaan dapat melakukan diversifikasi produk dalam lingkup pemurnian gula. Pemurnian gula. Jadi apakah ini Iya. semakin jelas bahwa PT Berkah Manis sekurang-kurangnya memegang izin usaha yang valid, yang sah Iya. untuk memproduksi gula putih ya. Iya. Baik. Nah kemudian karena salah satu tuduhannya adalah saya memberikan izin kepada pihak yang tidak berwenang, tidak memegang izin usaha yang tepat untuk mengolah gula mentah menjadi gula putih. Ya. Namun demikian,
izin saya mau menayangkan izin usaha yang diterbitkan oleh BKPM kepada PT Andalan Fornindo, ya, setahun setelah ini, 2015. Saya juga dengan izin majelis sampaikan atau pinjamkan, saya mau minta balik kopi yang saya punya nanti, izin usahanya Andalan Fornindo. Sudah. Bukan pembebasan biaya masuk, izin usaha. Izin usaha. Terus izin usaha perubahan. Izin usaha perubahan yang diterbitkan di tahun 2014. Pembebasan biaya masuk. Ini. Enggak, ini mau pembebasan biaya masuk, ini beda lagi. Kalau kita turun lagi, turun ke bawah. Turun lagi ke bawah. Iya. Ini data perubahannya, karena sebenarnya sih Andalan Fornindo sudah didirikan beberapa tahun sebelumnya, ya. Kemudian ini ada perubahan buku klasifikasi KBLI, maka BKPM menerbitkan izin perubahan, ya, hanya mengubah KBLI-nya saja dari menjadi 10721. Ya, gula pasir. Ya. Menjadi industri gula pasir. Ya. Menurut pengertian Prof. Haula, atau maaf mungkin khusus ini ke Pak Antoni. Menurut pengertian Pak Antoni, gula pasir ini mencakup apa saja? Ada mikrofonnya di. Oh ya. Ya, kalau kita lihat refined sugar, ini definisinya adalah sebetulnya setara dengan gula kristal putih. Kalau kita bilang double refined sugar, itu yang harus dimurnikan kembali. Dimurnikan lagi, di sini adalah untuk memperkecil dia punya aikumsa, dia punya itu. Yeah. Dan di sini adalah sejenis, jadi gula kristal rafinasi gitu. Dan di situ juga ada gula kristal rafinasi. Jadi kalau kita lihat definisi ini sangat wide, ya sangat lebar sekali gitu. Jadi bahwa dia bisa untuk produksi, kalau saya lihat di sini adalah dari aikumsa yang 45 ke bawah sampai dengan yang 200. Terima kasih. Dan KBLI-nya bisa kita pastikan sama kan Prof. Haula? Ya, 10721 antara berkah manis tadi dengan Andalan Fornindo. Antara berkah manis, deskripsinya adalah termasuk white sugar, brown sugar, double refined dan sebagainya kan. Jadi salahnya siapa bahwa ini usaha yang sama, KBLI yang sama, deskripsinya berbeda menurut Prof. Haula ya, dalam halaman administrasi dan tata negara ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa karena ketidakpahaman tentang gula, makanya kenapa lihat di perubahan dia tulis langsung saja industri gula pasir, karena tadi banyak yang salah persepsi seolah-olah yang namanya refined sugar itu tadi nggak bisa dimakan gitu kan, nggak bisa dikonsumsi oleh konsumen langsung gitu, jadi hanya untuk makanan, minuman dan seterusnya. Padahal itu hal yang tadi yang sama saja gitu. Nah kemudian tadi kalau tadi ya ini KBLI-nya kan sebenarnya sama aja gitu ya. Nah tetapi terus kemudian ketika tadi ada perubahan gitu, saya malah kemudian menjadi bertanya-tanya juga gitu ya, apakah memang tadi KLBI ini gitu ya, KBLI ini ada standarisasinya atau seperti apa gitu kan ya. Nah, tetapi tentu saja di sini ketika memang ini ada izin gitu ya, tentu saja kan memang akhirnya adalah ya tadi KBLI-nya memang yang tadi yang menentukan di sini dari atas nama Menteri Perindustrian kalau di sini ya. Jadi Menteri Perindustrian itu sendiri
yang tadi yang menentukan KBL-nya, tapi kemudian tadi ketika mendefinisikannya pada akhirnya memang ini menjadi sangat beragam gitu. Tetapi semua ujung-ujungnya sama gula. Gula pada intinya adalah gula. Nah, makanya di sini tadi kayaknya mungkin kenapa jadi industri gula pasir ya karena mungkin menghindari yang itu tadi persepsi gitu. Tadi saya bilang ini sama aja nih sebenarnya ini gula gitu. Cuman yang tadi kalau mau di lebih kecil-kecil tuh double refine itu kan kalau misalnya kita minum teh atau kopi tuh suka dikasih yang lebih halus begitu. Itu udah double refine gitu kan seperti itu. Itu gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya saya ingin menayangkan kopi daripada keputusan Menteri Keuangan RI tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan PT Andalan Formindo dalam rangka penanaman modal asing. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 halaman untuk Prof Haula saja. Ya. Mohon dilihat apakah di dalam Capmenq ini ada pembatasan bahwa ada tujuan-tujuan tertentu di mana pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk ini dilarang diaplikasikan ya, dilarang penerima manfaat memanfaatkan saldo pembebasan bea masuk kalau misalnya bahan pokok itu diimpor dengan tujuan penugasan. Atau ada pembatasan lainnya bahwa pembebasan bea masuk ini hanya berlaku untuk produksi tujuan tertentu. Tidak ada. Ini clear sekali ya kalau dilihat dari daftar induk barang dan bahan. Jadi memang pembebasan bea masuk itu akan disebutkan HS code yang mana. Jadi fokusnya adalah HS code-nya. Gitu seperti itu ya. Kalau kalian di sini kan tadi 170 114 itu jelas di situ ada negaranya tuh dari mana aja disebutin nih. Berarti terbatas. Nah, jadi restriksinya adalah negara yang tempat tadi origin barangnya itu harus dari Australia, Brazil, Fiji, Guatemala, India, South Africa dan Thailand. Berarti di luar dari yang ini itu nggak bisa dapat pembebasan seperti itu, ya. Kemudian tadi ada spesifikasi teknisnya dan kemudian jumlahnya itu maksimumnya berapa. Ini yang diatur di dalam tadi fasilitas pembebasan bea masuk. Terima kasih. Dan sejauh ini juga penuntut belum menghadirkan bukti seperti peraturan Kepala BKPM yang menjadi dasar pemberian insentif investasi ini ya, yang memperlihatkan bahwa memang ada larangan-larangan tertentu atau pembatasan-pembatasan tertentu bahwa dalam rangka penugasan sarana ini tidak boleh dimanfaatkan ya. Ya, semoga nanti mungkin Kemenkes kita akan menghadirkan. Saya bisa menambahkan sedikit gini Pak Tolong. Jadi, kenapa pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk? Saya ini menduga ini pasti ini membangun pabrik baru. Maka negara memang harus hadir, ya ada teori tentang infant industry. Ya, ini sebetulnya adalah keleluasaan cash flow gitu kan ya yang diberikan ya, oleh negara supaya tadi ini yang bayi ini, yang pabrik yang baru ini ya bisa tadi kalau katakanlah ini baru lahir, kemudian harus lari balapan dengan yang sudah juara gitu ya, apalagi yang sudah besar. Nah, ini bagian dari tadi kebijakan dari infant industry seperti itu. Nah, jadi kenapa tadi ada diberikan fasilitas pembebasan bea masuk seperti itu? Karena kalau dibebaskan bea masuk, berarti kan dia bisa menghemat cash flow seperti itu. Nah, dengan demikian tadi di sini tadi bisa lebih efisien ya di dalam berproduksi sehingga tadi
daya saingnya itu bisa segera cepat ya, segera bisa belum tentu setara, tapi paling enggak ya bisa tidak terlalu jauh ketinggalannya dibanding yang sudah mapan. Apalagi kalau ini pasti diberikan karena tahu tadi gula ini kita selalu kekurangan. Nah, jadi memang tadi pemerintah itu mendorong supaya tadi dibangunnya tadi pabrik tadi untuk yang ini gula, apalagi tadi katakan kalau membangun pabrik pasti tadi ininya multiplier efeknya itu sangat besar. Dan dalam PPN sendiri ini kebetulan yang diberikan pembebasan itu yang di sini hanya biaya masuk, tapi setahu saya gitu ya, di dalam pajak di pasal 16B itu ada fasilitas pembebasan PPN untuk barang yang bersifat strategis, antara lain adalah barang modal dan peralatan pabrik. Gitu, demikian. Terima kasih Prof. Haula. Nah, mungkin untuk profit ya, ini terakhir dari saya untuk hari ini. Saya hanya mau menayangkan dua pasal dari Permendag 117, yaitu pertama mulai dengan pasal 4. Atau maaf, ini mungkin lebih baik untuk Prof. Antoni karena keahliannya memang di sektor gula kan. Jadi di sini kita tayangkan pasal 4 Permendag 117 tahun 2018. Pertanyaan saya adalah, apakah pasal ini mengatakan bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih, atau pasal ini mengatakan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih yang boleh diimpor hanya gula putih? Yang mana yang dikatakan oleh pasal ini? Iya, sekali lagi bahwa pasal 4 ini adalah sebetulnya pembatasan impor gula kristal putih, bukan kewajiban. Jadi di mana pembatasannya? Hanya dapat dilakukan adalah pembatasan dalam rangka tertentu. Kalau ini terpenuhi, baru ini hanya bisa dilakukan. Kalau dalam rangka tertentunya itu tidak terpenuhi, maka harusnya ini menjadi larangan karena hanya dapat dilakukan. Jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, bahwa kestabilan harga gula kristal putih, bahwa harga kristal putih sedang stabil, maka ini tidak boleh dilakukan. Artinya apa? Artinya pada Januari 2016, di mana harga sudah stabil dibandingkan dengan Desember 2015 dan Februari juga, maka import pada 16 Januari, pada 12 Januari, 20 Januari, ini adalah di luar dari pasal ini dan kondisi ini adalah tidak berlaku, dan oleh karena itu impor gula kristal putih harusnya dilarang dan harusnya sebaliknya yaitu impor gula kristal mentah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pakai mikrofon. Jadi gini, Pak Tom, jadi setelah membaca, ini sebetulnya pengorbanan dari produsen loh, ngebantu pemerintah. Kenapa? Karena dibaca yang di ketiga, atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi, ya, setelah realisasi dengan menggunakan berarti kan sudah ada tadi batasannya sekian. Nah, ketika membantu pemerintah yang bukan yang apa kita dia bukan langsung dia itu jual, berarti kan itu mengurangi jatah fasilitas yang diberikan. Jadi sebetulnya mereka tuh membantu, ya syukur-syukur mereka mau ngebantu gitu ya, seperti itu. Itu saya kira satu hal saya menemukan jadi oh ini data baru nih seperti itu. Mungkin apa ya, mereka membantu tapi kan mereka juga menghasilkan keuntungan usaha, meskipun satu dari 9 tersebut menghasilkan kerugian cukup besar, hampir 80 miliar. Ya, atas 110 ribu ton yang mereka impor ya. Jadi ada yang untung, ada yang rugi.
dalam upayanya untuk membantu pemerintah ya dalam upaya menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Terakhir dari saya mau tayangkan pasal 9 ya, daripada Permendag 117. Tapi karena aslinya terbelah jadi 2 halaman, which is sedikit membingungkan, saya minta tim hukum untuk mengcopy saja ke satu slide yang lebih user friendly ya. Tapi ini verbatim copy paste. Ini kata-kata yang persis sama seperti di dokumen aslinya. Jadi pasal 9 ini kan mengatakan pertama bahwa gula kristal mentah, raw sugar, dan gula kristal rafinasi atau refined sugar yang diimpor oleh perusahaan pemilik APP hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APP tersebut dan dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Menurut Prof. Antoni, larangan untuk memperdagangkan atau memindah tangankan kepada pihak lain ini berlaku untuk apa sesuai pasal ini? Jadi apa yang tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan, diperdagangkan oleh pemilik APP ini? Ya, terima kasih. Di sini jelas bahwa di sini bunyinya adalah memang untuk kepentingan industri makanan dan minuman. Tidak boleh diperdagangkan atau dipindah tangankan untuk menjadi umumnya di sini yaitu gula menjadi konsumsi. Itu kalau dia dalam kondisi normal, nomenklatur atau apapun itu, ini yang pembatasan itu untuk di situ. Tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dipindah tangankan, diperdagangkan atau apa yang tidak boleh dipindah tangankan atau diperdagangkan? Refined sugarnya. Refined sugarnya kan? Iya, refined sugarnya. Jadi dan apakah hanya refined sugarnya? Ya, jadi gula kristal mentah itu kan asumsinya bahwa gula kristal mentah ini akan input menjadi gula kristal rafinasi. Ya, di sini. Well, tapi letterleh ya. Iya. Literally, pasal ini mengatakan apa yang tidak boleh dipindah tangankan atau diperdagangkan oleh pemilik APP. Iya. Raw sugarnya Raw sugar dan refined sugarnya. dan refined sugar. Itu dulu. Iya, iya, Aja itu. ya. Jadi Iya. itu yang tidak boleh dipindah tangankan Iya. atau diperdagangkan oleh si pemilik APP kan. Yes. Dia hanya boleh menggunakan raw sugar yang dia import maupun kalaupun dia import refined, Iya. dia hanya boleh pakai itu dalam pabriknya sendiri kan. Iya. Iya. Gitu ya, yang Jadi tidak- jelas bahwa di sini adalah gula kristal mentah tidak boleh diperdagangkan, refined sugar tidak boleh diperdagangkan. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, gula kristal rafinasi hasil industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APP yang sumber bahan bakunya berupa gula mentah atau raw sugar import hanya dapat diperdagangkan atau distribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri. Apa yang dilarang untuk diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri? Apa yang dilarang untuk diperdagangkan ke pasar dalam negeri dalam pasal ini? Literally, letterlah ya. Ya, gula kristal rafinasi. Jelas di situ. Jelas ya. Ya, gula kristal rafinasi yang Baik. tidak boleh diperdagangkan itu. Jadi di pasal 9 ini, di mana adanya larangan bahwa hasil industri berupa gula putih dilarang untuk diperdagangkan atau diperdagangkan oleh pemilik APP. Ya, jadi kalau kita lihat bicara gula kristal putih yang ditugaskan, dalam tanda kutip ditugaskan kepada mereka sebetulnya tidak diperdagangkan. Hah? Mereka Tapi- sebetulnya tidak memperdagangkan dalam arti mereka itu memenuhi pesanan Siap. dari PT PPI. Ya, dia dipesan untuk diambil oleh PT PPI, Baik. Tapi tapi saya- bukan gula rafinasinya. Jadi yang dilarang untuk
diperdagangkan oleh pemilik APP sesuai pasal 9, Iya. ini kan adalah Rafinasi. gula mentah. Ya, Gula mentah yang mereka impor. gula mentah Mereka dan nggak boleh gula jual rafinasi. Ya, kepada siapapun dalam negeri. ya, Kedua, gula rafinasi. ya, Ya, Iya. apakah itu gula rafinasi yang mereka import atau gula rafinasi yang mereka Iya. produksi, Iya. ya kan? ya, Literally, letterlek ya, by the letter of the law, menurut kata-kata dan kalimat di sini, di mana ada larangan di pasal 9, Perundang 117, yang melarang industri gula, pemilik APP, untuk memperjualbelikan, memperdagangkan, mendistribusikan gula putih di sini yang tidak diatur dihasilkan sama oleh sekali. mereka. Iya, di sini tidak diatur sama sekali mengenai Tidak gula diatur kristal sama sekali, putih. kan? Baik. Iya, di sini diatur adalah gula kristal mentah dan gula kristal Baik. rafinasi. Itu jelas. Baik. Gula kristal putih tidak diatur, artinya bebas pokoknya. Cukup? Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Baik, ahli, Bapak, Ibu semuanya, terima kasih atas segala pengetahuan, pendapat, juga keahliannya. Semoga bisa lebih membuat terang perkara ini. Terima kasih, boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik. Silakan.